Ibu Ustazah Hajar Intan, kepada beliau kami persilakan. Mohon izin. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondoh, Mama Hajah Dewi beserta Bunda Hajah Ade dan keluarga besar Bapak Haji Saiful Adi Cahyono. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya Allah berikan sehat walafiat, panjang umurnya, mudah-mudahan rezekinya selalu berkah melimpah, hajat-hajatnya Allah kabulkan, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh-solehah, bagus nasibnya, bagus miliknya, dan mudah-mudahan juga dilancarkan Ibu proses insyaallah perizinan travelnya. Amin. Insyaallah nanti kalau buka travel atau ongkos pertama kali umroh ada promo. Kemarin bilang ke Abi katanya 20 juta untuk umroh pertama, ada diskonnya. Ayo kalau bisa satu pesawat nih semuanya kalau bisa. Tapi 20 juta bukan hanya murah, fasilitasnya juga insya Allah ya, karena lagi promo pembukaan baru, travel baru. Kita doakan mudah-mudahan lancar, berkah, amanah, dan mudah-mudahan ya bermanfaat buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau 20 juta mau Bu? Mau. Kecil, tabung dari sekarang. Ya, kalau bisa nih semua nih jamaah nih. Ya. Anak cucunya diajak kalau bisa. Kalau nggak bisa udah dah ibu-ibunya dulu. Ya. Kalau enggak pengurusnya nih, ayo pada nabung. Mudah-mudahan berapapun nanti ada rezekinya. Yang sama-sama kita banggakan pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondoh, Ibu Iin, Ustazah Nisa beserta jajarannya. Kita doakan juga sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan rezekinya juga selalu halal barokah melimpah, anak cucunya bagus nasib dan bagus miliknya, dan mudah-mudahan segala hajatnya Allah kabulkan. Yang sangat kami sayangi, ibu-ibu mau umroh ya? Iya, jadi rame. Jadi rame 20 juta ya. Ini kapan lagi umroh 20 juta, enak, fasilitasnya bagus. Kalau nggak promo pertama kali, nanti udah kedua kali udah mahal. Umroh perdana promo. Kalau yang kedua 18 nanti lama-lama travelnya buntung. Kalau pertama perdana ongkos mau bagi-bagi rezeki. Kalau yang kedua ketiga nanti udah mahal. Iya, makanya sebelum dibuka perdana pada nabung dah. Ya, pada nabung. Kalau enggak nanti nabung sama Bunda boleh nggak dicicil? Ya. Kan jadi saya lupa. Ya ibu-ibu, semoga semuanya yang kami sayangi sehat walafiat, panjang umur. Yang lagi sakit, dengkulnya sakit, punggungnya sakit, badannya pada begelinu, pada pusing mulu, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, panjang umur, diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang melimpah. Anak cucunya dijadikan anak soleh-solehah, mudah-mudahan bagus nasib, bagus miliknya, husnul khotimah. Al-hadiin niyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was
surai Al-Mu'min. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Jadi rencananya Sabtu ini abang saya, tapi berhubung beliau sibuk, jadi kalau saya mah insya Allah ngaji sempet-sempetin. Almam lagi ngantar Abi ke Rangkas Bitung, ke rumah gurunya Abi. Jadi hari ini kita ngaji tentang fikih zakat lagi ya Ibu. Insya Allah minggu kedua, sebagaimana kemarin kita agendakan, kita ngaji tafsirul Quran, tafsirul Quranil Azim. Ini tafsir yang singkat ya Bu ya, karyanya Dua Jalal. Ini biasanya dibilang tafsir Al-Quran. Ini lil imamain al-jalalain, dua imam, Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli sama Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Jadi insyaallah kita besok juz 30 dulu ya Ibu ya, dari Al-Fatihah sampai An-Naba. Kebetulan saya juga masih ngaji tafsir perempuan, tapi tafsir juz 30, tapi lebih kepada tafsir perempuannya sama Ustazah Dr. Faizah Ali Shibromalisi setiap malam Kamis. Jadi ternyata tafsir itu berkembang Bu. Jadi nanti walaupun kita belajarnya tafsir klasik, nanti saya kaitkan dengan kondisi zaman sekarang. Karena ketika saya ngaji juga masih berlangsung sama Dr. Faizah lewat Zoom, tapi kalau dulu kuliahnya tatap muka, kalau sekarang berhubung udah pada sibuk, jadi kita semua pada ngadain Zoom setiap malam Kamis ngaji tafsir juz 30. Ternyata tafsir itu berkembang. Ternyata misalnya Ibu baca surah Al-Alaq, Iqra. Nanti surah Al-Alaq itu ada Iqra pertama, ada Iqra kedua. Ada dua Iqra tuh. Kalau itu Ibu baca Iqra, Ibu baca coba surah Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Terus Iqra wa rabbukal, ada dua kan? Jadi nanti Iqra pertama ternyata itu belajar. Bacalah. Ibu belajar jangan lupa nyebut nama Allah. Ibu belajar jangan lupa hadirkan Tuhan. Nanti ada Iqra lagi kedua. Ternyata enggak berhenti di Iqra pertama. Iqra kedua itu ternyata kalau tafsir yang ibaratnya yang modern, itu Iqra kedua itu ngajar. Jangan berhenti belajar. Artinya ilmu itu udah dipakai sama kita belajar, Bu, dipakai, diamalkan, dan kita bagikan. Iqra kedua tuh kita bagikan kepada minimal anak-anak kita atau cucu, ya. Biar apa? Nanti allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Ibu sudah ada di Iqra kedua, Ibu ajarkan cucu, anak, atau diajarkan orang lain, Ibu sudah belajar lalu mengajar, nanti Allah yang akan mengajarkan kita apa yang kita nggak ketahui. Jadi mau nggak Ibu diajar sama Allah langsung? Tapi serem banget ya. Diajar sama Allah langsung itu ada prosesnya. Prosesnya belajar dulu sama guru, belajar dulu sama guru, sama orang-orang yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Yang kedua, Ibu sambungin lagi dengan mengajar.
Ya, ajarkan minimal cucu, anak-anak jangan disimpan buat sendiri. Ibu udah tahu, diamalkan, anak cucunya mau biarin aja lah. Jangan. Kasih tahu. Ibu namanya itu ikro kedua, kasih tahu. Nanti lama-lama Allah yang ngajarkan. Allamal insana ma lam ya'lam. Itu Masya Allah. Misalnya tiba-tiba Ustazah Nisa, loh kok tiba-tiba aku tahu ya, ada firasat ini kok aku tahu ya, bener gitu. Ternyata itu apa? Sababiyah dari kita ngajarin orang lain, Allah ngajarin kita. Awas, ada bahaya. Dia tahu. Awas. Ada orang-orang yang sudah mengamalkan ini, dia dikasih firasat sama Allah. Firasat itu kalau orang mukmin, firasatnya orang mukmin biasanya nggak jauh dari kebenaran. Artinya biasanya benar. Kenapa? Karena tadi allamal insana ma lam ya'lam. Yang ngajarin langsung Allah. Bukan Allah yang ngajarin maksudnya mendikte kita, tapi kita diberikan firasat. Ya, ibu mau nggak dapat firasatnya baik terus? Mau kan? Asal ada, atau misalnya mau dapat musibah tapi udah firasat nih, kayaknya nggak enak nih, jangan deh. Nah, itu juga merupakan allamal insana ma lam ya'lam. Makanya nanti Masya Allah Bu, kita ngaji Al-Quran itu ibaratnya kita itu lagi berbicara sama Allah. Ilmu Allah tuh banyak banget. Ibu tafsir juz 30 aja udah wah ini. Apalagi satu Al-Quran sampai hatam, Masya Allah. Bukan hanya dihafal Al-Quran itu ya Bu ya, tapi kita ambil maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Oh ternyata benar ya. Ya, jadi sekarang kita ngaji fikih dulu. Kita sudah sampai ke bab wadhaiful qabid. Apa itu tugas-tugas penerima sedekah? Bu, kalau kemarin kita bahas tugas-tugas yang berzakat, tugas-tugas orang yang bersedekah. Kalau sekarang tugas atau fungsi orang yang menerima sedekah. Tugas atau fungsi orang yang menerima sedekah atau zakat. Bu, ini jelas gak? Jelas. Roman-romannya kayak nggak jelas. Jelas ya? Jadi ibu misalnya ada yang menerima sedekah atau dikasih sedekah atau dikasih zakat, atau paling nggak dikasih hadiah, dikasih lah pokoknya, kita dikasih sama orang, ya, orang yang menerima. Khususnya ini karena lagi bahas bab zakat, berarti orang yang menerima zakat. Tapi secara umum, secara al-ammah, itu orang yang menerima apapun dia harus punya akhlak ini nih, tugas-tugas ini nih, fungsi-fungsi ini. Yang pertama apa? Al-wazifatul ula. Yang pertama nih, fungsi yang pertama atau tugas yang pertama bagi orang yang menerima sedekah, ayyufhama annallaha azza wa jalla aujaba sarrafaha. Bahwasannya dipahami bahwa Allah azza wa jalla itu aujaba sarrafaha, mewajibkan mendistribusikannya tadi zakat atau sedekah. Bu, jadi kita sebagai orang yang menerima sedekah, sebagai orang yang menerima zakat, sebagai orang yang menerima hadiah, sebagai orang yang menerima infak, kita harus paham bahwa Allah yang mewajibkan untuk mendistribusikannya. Ilaihi sebenarnya hanya untuk Allah. Sebenarnya hanya untuk Allah. Liyakfiyahammuhu, agar apa? Agar supaya mencukupi duka cita kita tuh tadi. Jadi kalau kita nerima sesuatu, nerima zakat, nerima sedekah, nerima infak, hakikatnya sebenarnya orang itu ngasih hanya untuk Allah, bukan untuk kita. Tapi buat apa? Biar kita itu, hanya untuk Allah, tapi biar kita dicukupi duka cita, artinya menutup daripada kesedihan kita.
agar kita nggak sedih gitu, nggak sedih, nggak kekurangan, agar kita nggak kekurangan. Karena kita lagi bahas fungsi atau tugasnya orang yang penerimanya, penerima sedekah. Wa yakunu aunan lahu ala ta'ah. Dan adanya tadi tuh Bu yang dikasih tuh adalah aunan untuk menolong lahu baginya ala ta'ah, atas ketaatan. Jangan sampai kita dikasih infak, dikasih sodako, dikasih hadiah, dikasih uang, dikasih apapun, mobil, motor, kita pakai bukan untuk ketaatan. Karena hakikatnya dia ngasih itu untuk Allah. Dan Allah pengen kita makainya untuk ketaatan kepada Allah. Ibu dikasih baju, bukan hanya zakat ya Bu ya. Zakat juga masuk karena ini zakat. Yang ringan-ringan dulu aja. Ibu dikasih baju, jangan sampai bajunya dikasih orang untuk maksiat. Kan bagus ya ibu dikasih baju, ibu pakai ngaji, ibu pakai ibadah, ibu pakai kerja, ibu pakai masak, nyenengin suami. Bagus. Intinya itu aunan lahu ala ta'ah. Jadi untuk menolong atas ketaatan. Jangan sampai nanti dikasih baju malah untuk, Masya Allah, kalau bahasa TV itu sekarang open BO gitu ya. Ngerti gak tuh ibu-ibu? Ngerti ya? Ngerti gak? Oh Ella mengerti. Coba dijelasin tuh sama ibu Bu Haji sambil yang ngerti. Ya, untuk menjual diri gitu. Jangan mentang-mentang kasih baju untuk menjual diri, mentang-mentang dikasih baju tapi untuk korupsi, dikasih jabatan untuk ngambil hak rakyat, hak orang lain. Nah jangan. Pada hakikatnya kita dikasih itu, baik dikasih zakat, infak, uang, jabatan dan sebagainya, itu adalah untuk menolong kepada ketaatan. Fa inista'ana bihi 'alal maksiyah. Jadi ini bukan hanya untuk penerima zakat, apapun yang kita terima ya Bu ya, baik itu ilmu, harta, zakat, karena hakikatnya kita ini lagi bicara luas, bukan hanya bicara tentang zakat, walaupun temanya tentang zakat. Fa inista'ana, maka jika ditolong bihi 'alal maksiyah, dengannya tadi tuh yang kita dikasih untuk maksiat, karena kafiron, adanya kita itu sebenarnya kufur nikmat, kufur terhadap nikmat. Kafir itu bukan hanya ibu non-Islam, bukan. Kafir itu ingkar. Ingkar itu ada ingkar amali, ada ingkar nikmat, kufur nikmat, ada kafir yang i'tiqadi. I'tiqadi itu berarti dia secara akidah ya, gak mau percaya kepada Allah. Kalau kafir amali, kufur yang amali, berarti orang Islam tapi dia ingkar. Oh ditukar. Enakan itu ya Bu. Maaf. Memang maaf Bu. Ya, lagi ya dari tadi kan Bu. Iya error. Oh iya. Nah, saya dulu bunyi lagi. Iya. Enggak ya. Jadi jangan lah bunyi lagi. Enggak. Jangan dia nggak mau dikatain kafir. Winnya nggak mau dikatain kafir ya. Maaf ya nih ya. Apa harus ke sini? Enggak. Harus ke sini enggak? Iya. Nah. Iya. Ya udah. Win mau di situ nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa Win. Jadi model. Ya lanjut. Jadi kufur itu nanti ada 3. Ada kafir yang i'tiqadi, dia kafir tapi dia i'tiqad secara akidah, nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Nabi Muhammad. Nah itu kafir i'tiqad, kafir akidah. Ada kafir amali. Kafir amali itu dia percaya pada Allah, dia percaya kepada Nabi Muhammad, tapi dia secara amal ingkar. Sama Allah disuruh sholat, tapi dia nggak mau sholat. Dan jangan kita masuk itu.
bukannya saya ngatain kafir, maksudnya ini ingkar. Yang kita nggak bisa ngatain orang kafir, enggak. Karena kafir dan tidaknya hanya Allah yang tahu, ya. Jadi nggak usah lah sesama muslim kita mengkafir-kafirkan. Kita ini introspeksi aja. Ada orang yang ingkar secara amal, dia percaya sama Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, tapi dia disuruh sholat nggak mau sholat, tapi dia disuruh zakat nggak mau zakat, dia disuruh puasa nggak mau puasa. Ada lagi satu lagi kafir secara nikmat, namanya kufur nikmat. Asalnya sama dari kafar, ya. Kufur itu asalnya dari kafar, dari kafir juga. Tapi kufur nikmat yang berkaitan dengan nikmat Allah. Nah inilah kafir di sini. Jadi kalau hartanya dipakai untuk maksiat, maka dia sebenarnya kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah. Dia dikasih harusnya untuk ketaatan, kok malah dipakai untuk maksiat. Dia dikasih kok malah buat main judi. Dia dikasih kok malah buat ngezolimi orang lain. Dia dikasih kok malah buat nyogok. Dia dikasih kok malah buat beli barang-barang yang macem-macem. Itu namanya kufur terhadap nikmat Allah. La'anallahu azza wa jalla. Nah ini sungguh nikmat Allah azza wa jalla mustahiqqan bagi penerima tadi lal muqdu wal muqtu. Niscaya sungguh dia itu dijauhi dan dimurkai minallahi subhanahu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dikasih uangnya buat pendidikan bagus, itu namanya buat ketaatan kepada Allah. Uangnya buat makan sehari-hari bagus, karena kita butuh makan biar bisa ibadah, biar bisa bertahan, bagus. Itu buat ketaatan kepada Allah. Uangnya dipakai buat beli baju biar rapi lah, bagus. Hanya jangan sampai dipakai untuk maksiat, untuk zolim kepada orang lain. Untuk beli tanah boleh nggak? Kalau dikasihnya banyak, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Yang penting tanahnya dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Jangan tanahnya malah buat tempat-tempat yang Allah murkai, buat maksiat. Jangan. Buat bisnis boleh nggak? Bagus, bisnis itu kan sunnah Rasulullah. Tapi nanti keuntungan bisnisnya jangan lupa ada jatahnya orang fakir miskin ketika sudah berhasil, ya. Itu yang pertama. Jadi tugas atau namanya ya kita sebagai penerima harus bagaimana. Jadi yang pertama kita harus paham bahwa itu adalah kewajiban dari Allah untuk mendistribusikannya. Sebenarnya dia ngasih hanya untuk Allah, dan kita harus gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Jadi ibu harus bantu. Nanti kalau WL dikasih sama om bos, ya dikasih uang, dikasih apa, itu harus paham yang pertama bahwa uang itu bukan untuk maksiat. Ya alhamdulillah, dikasih terima aja, namanya juga dikasih ya uang. Tapi dikasihnya kitanya tahu diri, ya, buat ketaatan pada Allah. Biar apa? Nanti yang ngasihnya juga dapat pahala. Dikasih baju buat ngaji kan dapat pahala. Dikasih baju buat nolong orang dapat pahala. Buat taat kepada Allah. Yang kedua, bagaimana nih kita sebagai penerima sedekah, penerima infak, penerima uang dan sebagainya. Al-wadifatu tsaniyatu. Yang kedua adalah ayyashkurul mu'ta, bahwa bersyukur yang diberikan. Nih, jadi Bu kalau dikasih bersyukur, dikasih 100.000 doang, jangan begitu. Alhamdulillah ya Allah. Dikasih 10.000 aja, alhamdulillah. Dikasih 1.000 juga alhamdulillah. Jangan lihat itunya. Udah ayyashkura, bersyukur kalau dikasih itu. Wa yad'u, dan mendoakan. Jadi kalau dikasih itu jangan hanya terima kasih, doain. Tahu sopan santun, tahu balas budi, jangan diem aja, doain.
Jangan terima kasih doang. Terima kasih doang itu udah cuman haknya mulut doang, Bu. Belum kita hak doanya belum. Ya, hak hakikat daripada pemberian itu belum. Jadi selain terima kasih kita doakan. Dikasih wailah sama Om Bos, terima kasih, dipakai ketaatan. Jangan lupa didoakan. Om Bosnya doain, keluarganya doain. Saya dikasih sama ibu kemarin buket, doain ibu. Terima kasih ibu-ibu, sudah repot-repot, padahal nggak usah. Tapi alhamdulillah, ya saya senang sebenarnya kalau dikasih, tapi saya nggak senang kalau ngerepotin. Jadi iya, terima kasih. Kita doakan semoga semuanya berkah, sehat selalu ya. Jadi doakan. Kalau bisa tiap ba'da sholat kirim Fatihah tuh sama orang-orang yang baik sama kita. Kadang-kadang sedih ya Bu ya. Kita ya Allah, kita dikasih sama orang, kita nggak bisa balas. Paling nggak, iya. Paling nggak doain tuh. Oh, yang error yang mau itu. Apanya ininya? Takut aja. Buin iya. Maaf aja. Ya. Bisa? Oh, setrum. Takut kesetrum doang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Enggak, ya. Alhamdulillah, terima kasih di penyelamat. Jadi kemarin ada anak-anak yang di Cilegon tuh pada kesambar petir, Bu. Sambar petir, lagi main di sawah, hujan besar. Hujan besar, dia lagi neduh. Jadi ternyata Bu, kalau di sawah itu lagi hujan besar itu rawan terkena petir. Karena nggak ada bangunan tinggi. Kalau ada bangunan tinggi itu petirnya terhalang sama yang tinggi dulu, bangunan. Kalau kosong justru bisa kita kena tuh. Petir itu kan tegangan tinggi Bu. Itu kalau nggak salah awan sama awan tabrakan apa gimana jadi keluar tegangan tinggi. Kalau di tafsir kalau nggak salah saya belum pernah belajar tafsir Sawi itu teriakannya malaikat. Kalau nggak salah nanti kita belajar lagi tuh. Kalau nggak salah di dalam surah Al-Baqarah apa Al-Kahfi itu ya, saya lupa. Pokoknya dulu saya pernah belajar tuh di Madrasah Aliyah tentang tafsir. Ternyata petir itu adalah salah satu dari, ya nggak tahu ya, Allah alam juga ya. Ya namanya tafsir itu kan penjelasan dari manusia, bukan dari Allah. Jadi ada benarnya, ada juga mungkin kurang ininya juga, kurang pas. Karena Al-Qur'annya Allah, tapi tafsirnya manusia. Makanya ketika kita belajar tafsir boleh kita tambahin, boleh kita kritisi, boleh. Karena tafsirnya itu manusia. Tapi Al-Qur'annya yang tidak boleh diubah atau dikritisi dengan tidak hormat lah gitu. Kalau Al-Qur'annya nggak boleh, kalau tafsirnya boleh karena tafsir itu pemikiran manusia. Ya lanjut. Jadi yang kedua, ibu harus bersyukur kepada yang memberikan dan mendoakan lahu baginya wa yusni alaih dan memuji atasnya. Walaupun pemberiannya nggak seberapa, pertama bersyukur, terima kasih. Kedua, doakan. Ketiga, dipuji. Kalau kita kan sunnahnya muji Allah kan, alhamdulillahirabbil alamin, karena setiap hari kita dikasih oleh Allah, bahkan setiap saat. Sama manusia juga sama. Kan kalau abis saya nyanyi itu gini, Allah puji Allah, Allah puji makhluk, makhluk puji Allah, makhluk puji makhluk. Tuh ada 4 tuh. Hafal nggak? Allah puji Allah, itu lagunya Abi saya. Kalau Abi ngajar tuh Abi nyanyi mulu. Soalnya dulu Abi saya tuh pas di SD Bu suka musabaqah tilawatil Quran. Suara Abi tuh bagus. Makanya Abi tuh nyanyi mulu. Allah puji Allah,
Allah puji makhluk, makhluk puji Allah, makhluk puji makhluk. Itu ada 4. Jadi sunnah. Allah puji Allah, ya Allah puji Allah memang itu terserah Allah. Allah memuji dirinya. Allah puji makhluk, ini yang luar biasa. Allah puji makhluk, Bu. Masya Allah, luar biasa kan? Luar biasa, kita kalau dipuji sama suami aja kegeeran ya. Senang kan? Dibasa-basain sama suami senang, apalagi kalau dipuji sama Allah. Bagaimana caranya Allah puji kita? Ibu tahu nggak tandanya Allah puji kita? Kan nggak dengeran kan? Bu, salah satu tandanya, ini kalau kata Syekh Ali Sa'rawi kalau nggak salah, Pak Habib Umar pernah berkata bahwa kalau Allah udah cinta sama makhluknya, itu Allah itu akan sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Jadi apa yang kita inginkan tuh, ya Allah, Allah tahu ya. Ya Allah, kita tuh apa sih namanya, takjub gitu. Itu salah satu tanda Allah puji kita. Tapi jangan sampai nanti ada orang yang maksiat terus, Bu, kesehariannya maksiat, tapi sama Allah tuh diguyurin terus. Nah, itu beda lagi. Apa namanya, maksiat tapi rezekinya lancar terus, urusannya beres, itu beda. Itu namanya lagi diulur sama Allah. Ini mah ibu nggak lagi maksiat, ibu benar-benar taat kepada Allah, ibadah pada Allah, ikhlas kepada Allah. Tiba-tiba apa-apa tuh Allah kasih. Tuh kayak wali-wali Allah dulu kan, kalau dulu ya Bu ya, pasir bisa berubah jadi beras. Kalau zaman sekarang nggak begitu, Bu. Kenapa kalau dulu begitu? Dulu malaikat Nabi Musa tongkat berubah jadi ular. Kalau sekarang nggak begitu, beda. Sekarang zamannya bukan sihir lagi. Kenapa dulu Allah kasih mukjizatnya seperti itu? Karena zamannya seperti itu. Zaman Nabi Musa itu banyak sihir, maka Allah kasih mukjizat Nabi Musa sihir yang lebih hebat. Kok zamannya Nabi Muhammad enggak? Iya enggak? Nabi Muhammad kok enggak tongkat jadi ular? Karena zamannya bukan sihir. Dulu zamannya Nabi Muhammad kebodohan, jahiliyah. Makanya diturunkanlah Al-Quran yang Masya Allah sumber ilmu pengetahuan luar biasa. Apakah itu enggak luar biasa? Luar biasa kalau bagi orang yang apa namanya, orang kafir mah Al-Quran doang, itu mah paling juga karangan Muhammad gitu kan. Kalau orang kafir bilang kayak gitu, karena itu luar biasa pada zamannya. Sekarang apalagi likulli zaman wal makan. Al-Quran itu luar biasa di setiap zaman dan di setiap tempat. Ibu lihat tongkat jadi ular sekarang, udah nggak luar biasa lagi. Sekarang sulap itu banyak di apa namanya, banyak permainan ya, banyak permainan. Udah, ada topi keluar burung tiba-tiba gitu kan. Kalau dulu tuh luar biasa. Kalau sekarang ternyata itu diumpetin Bu di topinya. Ada caranya itu. Bapak Ibu, ada nggak suami yang tukang sulap? Tuh ada trik-triknya tuh. Emang iya burungnya nggak ada jadi ada gitu? Enggak kan? Enggak. Sebenarnya nggak ada triknya. Masa tiba-tiba topi keluar burung terbang gitu? Ada triknya. Ya. Kalau ibu belajar, jadi dulu saya lupa tuh pas belajar tafsir apa, ternyata oh ya ini ada malaikat Marut, Harut, wa Marut dalam Al-Quran. Harut wa Marut. Jadi di zamannya Nabi Sulaiman. Nanti kalau ibu baca tafsir seru. Di zaman Nabi Sulaiman, Allah utus malaikat Harut wa Marut itu untuk mengajarkan sihir. Tapi bahwa dia mengajarkan bahwa sihir itu nggak baik. Sihir itu nggak baik, jangan dipakai gitu. Itu tuh ilmu yang tidak baik lah, ilmu lah. Ntar ada di apa namanya, ibu misalnya bertanya,
kok malaikat ngajarin yang tidak baik? Bukan malaikat ngajarin tidak baik. Malaikat itu justru mengajarkan hikmah agar bahwa manusia nggak begitu gitu. Walaupun nanti kalau ibu baca tafsir banyak lah panjangnya tuh, ada kisah Israiliyat. Nah itu kan nggak semuanya benar. Kisah Israiliyat nanti menceritakan Harut wa Marut itu malaikat yang pas bumi lagi kacau balau gitu. Makanya malaikatnya namanya Harut dan Marut gitu. Padahal bukan, itu kisah Israiliyat, kurang sahih, tidak sahih lah gitu. Ternyata yang di dalam Al-Quran itu Harut wa Marut, dia di zaman Nabi Sulaiman diutus untuk Nabi Sulaiman kan dulu itu orang-orang banyak tuh sihirnya luar biasa. Sampai Nabi Sulaiman mukjizatnya juga termasuk dibantuin tuh buat bikin istana yang seperti istana Ratu Balkis atau Ratu Bilqis. Itu luar biasa kan? Jadi Ratu Bilqis itu merasa bahwa istananya yang paling megah, yang paling besar. Ratu Bilqis itu nggak percaya terhadap Allah, enggak. Bahkan beliau itu menyembah matahari apa api ya? Matahari ya kalau nggak salah. Nah, ketika itu dia merasa bangga gitu. Ternyata diundang, ibaratnya dikasih sama burung tuh surat ya, isinya Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ya seruan untuk beribadah, untuk beriman kepada Allah. Diundang tuh ke istananya Nabi Sulaiman. Ternyata dia kaget. Istananya Nabi Sulaiman, Masya Allah, mirip megahnya, bahkan lebih megah daripada istananya Ratu Balkis atau Bilqis. Biasa kita sebut Balkis, Bilqis, itu perbedaan negara aja. Itu luar biasa. Sampai-sampai Ratu Balkis atau biasa ibu sebut Bilqis, ketika jalan tuh di singgasananya sampai ini dikira air gitu ya, diangkat tuh gaunnya, taunya kaca. Nah, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang pada zamannya Nabi Sulaiman dikasih mukjizat seperti itu memang sesuai dengan zamannya. Nabi Muhammad dikasih mukjizat Al-Quran sesuai dengan zamannya. Sekarang ulama dikasih karomahnya juga beda-beda. Apalagi zamannya media sosial, ya Allah Bu. Ketenangan aja itu merupakan karomah untuk zaman sekarang tuh. Susah orang tenang. Itu orang kalau ke narsis, narsis, dia penyakit orang zaman sekarang nih Bu, banyak diteliti di psikologi. Kalau nggak dia narsis, kalau nggak dia frustasi, kalau nggak dia depresi, ya Allah. Ibu mudah-mudahan tidak termasuk bagian itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang dapat mutmainnah. Walaupun belum mutmainnah, paling enggak lawamah sedikit masih bimbang kan lawamah. Kadang benar, kadang masih tergoda gitu. Itu lawamah. Ya, lanjut. Jadi jangan lupa ibu bersyukur, mendoakan dan juga memuji kepadanya. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Misalnya Mama, terima kasih Mama, bagus banget gitu ibu puji ya, manfaat banget ini ya Allah ya, nyenengin banget gitu kan. Semoga Allah berikan rezeki yang berkah melimpah ya gitu minimal ya, didoain dan juga dipuji. Karena orang kalau pemberiannya ibu gak suka gitu kan, orang juga ngasihnya gimana ya? Iya. Wa yakunu, ini sama. Jadi malam kata Rasulullah, Pak, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, hakikatnya dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih tapi nggak ada makasihnya gitu ya. Kalau orang Betawi apa tuh, dikasih tapi nggak
nggak tahu terima kasih. Dikasih tapi nggak tahu terima kasih, itu kan nyebelin ya. Mendingan nggak ngasih sekalian. Udah nggak bilang makasih, apalagi ngedoain. Doain doa nggak kali. Jadi apalagi muji, boro-boro gitu kan. Jadi malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis Sukari Al-Mumin Cipondo mah enggak ya, enggak artinya enggak tahu keterima kasih. Gimana ya? Harus insya Allah mah orang-orang yang bersyukur gitu ya, kepada Allah dan juga kepada manusia. Tuh, Cak Ustaz dan Isa kemarin dikasih apa, pengen nangis saya lihat. Masya Allah, saking terharunya. Masya Allah, saking bahagianya. Ya Allah, itu bukan seberapanya, tapi kasih sayangnya Ustazah ya luar biasa. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu adalah orang yang awwab, yang kembali kepada Allah atau yang taat kepada Allah. Kembali lagi, oh iya, ibu makasih kepada manusia, doain, dipuji, tapi jangan lupa hakikatnya itu juga pemberian dari Allah. Jangan lupa sama Allahnya. Ini mama kasih doang, dipuji ya, sama dihormatin, disalim-salimin, tapi sama Allahnya lupa. Salah. Justru ibu makasih kepada manusia, ibu muji kepada manusia, ibu juga ya Allah, baik banget ya Allah, engkau ya Allah ya, perhatian banget. Terima kasih. Kita juga harus terus berterima kasih pada Allah. Jadi hakikatnya dia ngasih itu adalah Allah yang pengen ngegerakin dia untuk memberikan kepada kita. Jangan lupa sama Allahnya, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba sesungguhnya dia adalah yang kembali lagi kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kata Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asda, barang siapa yang menghadiahkan, yang memberi ilaikum kepada mereka ma'rufan, akan kebaikan, suatu yang manfaat, fakafi'u, maka balas. Jangan berhenti pada itu aja, tapi kalau bisa fakafi'u, balas. Bisa nggak kita? Bisa nggak? Kalau nggak bisa minimal doain, balasnya dengan doa gitu ya, pada sholat doain. Kalau bisa balas ibu, dikasih tetangga sayur, besoknya ngasih ayam. Besoknya ibu nggak dikasih tetangga beras, ibu bawain sayuran, kan ya? Cakep ya? Ntar besok saling, ya fakafi'u. Nah itu Allah suka. Jangan kan Allah suka, ibu juga suka nggak? Suka. Ibu punya daun salam, ngasih tetangga, tetangga ngasih jeruk nipisnya, masya Allah. Tetangga ngasih ubingnya, yang satu ngasih gula merahnya. Udah tuh jadi kolak. Iya. Fakafi'u, maka balas. Fa'ilam tastati'u, apabila kita tidak sanggup untuk balas, fad'ulah, maka doain baginya, doain kebaikan, Bu. Kalau nggak sanggup balas, doain. Ini mah males banget doain orang. Boro males doain orang, doain anak aja males kadang-kadang. Doain diri sendiri aja kadang-kadang males, gimana mau doain orang yang ngasih? Doain, ya, belajar senang sama doa, belajar senang ngedoain, belajar senang sama doa, belajar senang ngedoa. Nikmat banget kan? Orang mah sekarang doanya di status sih, curhatnya sama seluruh alam, bukan kepada Tuhan semesta alam. Masya Allah. Boleh kan nih? Boleh sih, biar diaminin, tapi niatnya gimana? Tapi apakah status itu inget nggak sama Allah? Kadang-kadang orang ngetik nggak inget sama Allahnya, ngetik doang, buat pencitraan doang. Kalau inget Allahnya mending.
sama-sama ngajakin berdoa kepada Allah, bagus. Yang nggak bagus itu pencitraan. Ya Allah, capek Bu, capek. Ya nggak? Kalau pengen dilihat sama manusia capek, nggak ada baiknya. Sebaik apapun nggak ada deh. Ridho nas goyatun latudro. Ibu pengen manusia senang sama ibu pencitraan segala macam. Itu ibu latudro nggak bisa. Nggak bisa ibu capek sendiri ngikutin kata orang, ikutin maunya orang, capek. Udah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Udah cukup Allah aja ya Allah. Kita boleh share, tapi niatnya hasbunallah, cukuplah Allah. Biar orang lain misalnya termotivasi atas sharean kita boleh. Tapi kalau share kita itu hanya untuk pencitraan, pengen dianggap baik, ya Allah, pusing sendiri kita. Di zaman yang serba pusing, udah pusing nyari duit, pusing bikin pencitraan, udah gitu gak diseneng-senengin tetangga, tetap pencitraan lagi, capek sendiri, ya stres lama-lama. Aduh, nggak gila ya, oh, masya Allah, zaman udah edan ini. Jadi masya Allah, kalau untuk menyebarkan kebaikan, motivasi, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, silakan, karena kita ada tanggungan itu, mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kesabaran, mengajak kepada kesabaran dan mengajak kepada kebenaran. Tapi kalau untuk pencitraan, masya Allah, capek batin, ibu ya, capek tenaga, buang-buang waktu, aduh, pusing. Ini sekarang zamannya penyakit dari makanan, penyakit dari pikiran, penyakit dari apa lagi? Aduh, macam-macam. Jadi, masya Allah Bu, ternyata dikit lagi jam 5, 3 menit lagi. Ya bentar, lanjut lah. Ada 4 lagi nih, ketiga saya ini kan lengkap. Baru 2 aja udah jam 5. Al-wazifatus salisatu. Yang ketiga nih, tugas kita ngapain? Ayanzura fi ma ya'khudhu, bahwa memperhatikan apa yang diambil. Fa illam yakun min hillihi tawarra'a anhu. Maka jika tidak jelas, Bu, Ibu perhatikan nih, dikasihnya dari yang haram apa yang halal. Fa'ilam yakun, jika tidak min hilli, tidak jelas halalnya, tawarra'a, maka hati-hati anhu darinya. Udah jangan mentang-mentang dikasih, yang ngasih orang main judi online, terima aja lah, tahu kan? Boleh nggak? Kalau ibu mendesak, nggak ada banget, nggak bisa makan, ibu ambil boleh sesuai kebutuhan. Iya, kepepet. Tapi kalau nggak kepepet, jangan dikasih sama orang yang suka nyolong, jangan. Wala yakhudu mimman aktsaru kasbihi minal haram, maka tidak mengambil dari orang yang kebanyakan usahanya daripada haram. Tuh, Bu, dari mencuri, dari korupsi, nambah-nambahnya udahlah biarin, ambil aja, nggak berkah. Jangan. Illa idza dhaqal amru, kecuali ibu darurat, spicik doko sempit tuh, nggak ada lagi nih, nggak ada jalan lain selain dari dia, dikasih, ya udah ibu ambil. Wa kana yusallamu ilaihi la yu'rifu lahu malikan muayyanan falahu ayyakhuda biqadril hajah. Ngambilnya hanya sekedar dengan kebutuhan. Kalau ibu tahu itu dari orang yang biasa kerjanya haram, ibu kalau terdesak boleh ambil dengan kebutuhan. Kalau ada orang soleh, Bu, ngasih, udah pakai. Terus saya pengalaman Gus Nur itu kalau dikasih sama abi saya uang, itu dia pakai buat makan anak-anaknya. Tapi kalau dari yang lain enggak, udah sedekahin. Ternyata apa katanya? Kalau dari abi mah alhamdulillah berkah. Dikit juga karena dari yang halal. Yang sunnah yang keempat,
kebanyakan. Al-wadhifatur rabi'ah, yang keempat, ayatawaqqa mawaqi ar-ribatu wal ishtibahi fi miqdari ma ya'khuduhu. Bahwa berhenti kalau ibu tahu itu jatuh riba, nggak jelas. Wal ishtibah, subhat, orang ngasih harganya nggak jelas gitu kan. Fi miqdari, secara kadar apa yang diambilnya. Fala ya'khudu ilal miqdarul mubah, kecuali ibu ambil ukuran yang dibolehkan. Artinya tadi yang ini saja, yang yang ibu sesuai kebutuhan tuh berapa. Ini nanti ada nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iddakhara liyalihi qutasana. Rasul itu pernah menyimpan untuk keluarganya makanan pokok selama 1 tahun. Banyak juga ya, 1 tahun. 1 tahun udah. Ibu mah kalau zaman dulu 1 tahun tuh nggak banyak. Palingan berapa karung gandum udah cukup. Nggak pakai ayam, nggak pakai kambing, nggak pakai. Sekarang harus ada nasi, harus ada ayam, harus ada. Sekarang mah 1 tahunnya beda. Kebanyakan keinginan. Bukan kebanyakan makan, kebanyakan maunya. Ya, padahal mah 1 tahun, Bu. Coba 1 bulan kira-kira 1 juta cukup nggak buat makan keluarga? Beneran. Kebanyakan maunya buat makan doang. 1 hari sekeluarga 50.000 cukup nggak? Benar. Saya kalau belanja sama nenek cukup 50.000, cuma berasnya beda. Cukup kan? Minyaknya beda, berasnya beda, ya. Ya udah, pokoknya sesuai kebutuhan. Ya, jadi ngambilnya jangan banyak-banyak. Sekiranya sepaling banyak itu untuk kebutuhan selama 1 tahun. Kebanyakan dijelasin, kita nggak pulang-pulang. Kurangnya saya mohon maaf. Kita doa dulu. Maulaya sholli wa sallim